Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dicintai Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan Renungan 79 pada hari ini. Kita membuka kitab kita dalam Bilangan pasal 5. Bilangan pasal 5, kita akan membaca beberapa ayat dalam kitab Bilangan. Kita baca bersama ayat 11, 12 dan dilanjutkan pada ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia kepada suaminya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak sepersepuluh eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan." Ayat 17, lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keluarga GPD El Shaddai Magelang, judul renungan kita pada hari ini adalah korban cemburuan. Kita bersyukur kalau kita menjadi orang Kristen pada masa kini, kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, meskipun hukum Taurat itu bukan berarti tidak dilakukan, tetapi hukum Taurat tetap kita lakukan sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Namun kalau kita melihat di dalam kisah bangsa Israel, ketika mereka melakukan pelanggaran, kita banyak belajar dalam firman Tuhan hari-hari ini tentang korban persembahan yang mereka harus lakukan sebagai pertanggungjawaban dari perbuatan mereka, terutama tentang kesalahan. Korban cemburuan adalah korban yang diadakan atau dilakukan apabila istri berbuat serong atau berubah setia kepada suaminya. Bapak Ibu dapat membacanya secara mendetail pelanggaran seorang istri di dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana dijelaskan bahwa perbuatan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Juga dijelaskan baik istrinya melakukan pun berubah setia ataupun tidak, tetapi ketika suaminya bangkit roh cemburu itu dalam hidupnya, maka perempuan tersebut harus dibawa di hadapan imam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik salah maupun tidak. Bapak Ibu, sungguh berat ya hukuman yang mereka harus lakukan, tetapi mereka harus perbuat karena itu tuntutan dan keharusan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, memperlihatkan kesetiaan mereka untuk melakukan segenap firman Tuhan yang harus mereka hidupi. Puji Tuhan, kita melihat setiap persembahan yang mereka harus bawa ke hadapan imam dan tugas-tugas imam pada saat itu. Dikatakan bahwa perempuan tersebut harus membawa persembahan 1/10 tepung jelai ya, 1/10 eva dikatakan, dan tepung tersebut tidak boleh dibubuhi minyak ataupun kemenyan. Dan kita melihat imam harus membawa air kudus dalam satu tempayan. Dan juga imam harus memungut debu tanah yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya di atas air tersebut. Imam juga bertugas untuk menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, menguraikan rambutnya, dan ketika rambut itu telah diuraikan dan di atas telapak tangan perempuan yang melakukan pelanggaran berubah setia kepada suaminya itu akan dibubuhkan, yaitu persembahan cemburuan dinamakan, yakni korban cemburuan. Dan di tangan imam ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Bapak Ibu, penjelasan firman Tuhan ini kita dapat membacanya bahwa berat hukumannya bagi seorang istri yang berlaku serong atau berubah setia kepada suami. Imam harus membawa air yang dikatakan sebagai kutukan. Di ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22, imam harus menyumpahi perempuan itu di hadapan Tuhan. Ayat 19 sampai ayat 22, saya akan bacakan dua ayat 19 dan ayatnya yang ke-22.
Demikian bunyi firman Tuhan, maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Ayat 22 dikatakan, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Itu adalah hukuman bagi perempuan yang berubah setia atau serong kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang Kristen pada masa kini. Kita telah dibebaskan dari penghukuman-hukuman berat oleh karena penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibebaskan dari setiap hukuman-hukuman berat yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, roh cemburu itu masih ada dalam kehidupan kita, setiap orang. Dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam hari-hari hidup kita. Dan kita pun harus belajar mengelola rasa cemburu itu atau roh cemburu yang ada di dalam kehidupan kita supaya roh cemburu atau rasa cemburu yang kita miliki itu tidak menjadi posesif, tetapi menjadi rasa cemburu yang positif. Saya memberikan contoh tentang rasa positif, cemburu yang positif. Contoh seorang anak Bapak Ibu, ketika kita memiliki keluarga dan dikaruniai anak oleh Tuhan lebih dari satu, kita memberikan kasih sayang lebih kepada seorang anak, tentu anak yang lainnya akan memiliki rasa cemburu tentang kasih sayang dari orang tuanya. Itu adalah positif, karena kasih sayang yang tidak merata diperlakukan kepada anak yang Tuhan karuniakan. Tetapi kita akan belajar lebih dalam tentang cemburu yang berlebihan, yaitu posesif. Cemburu posesif adalah cemburu yang berlebihan yang dapat mencelakai diri kita, mencelakai orang lain, dan merugikan kehidupan kita, bahkan tidak berkenan untuk kita lakukan di hadapan Tuhan, karena itu merupakan satu kesalahan dan juga dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat posesif atau rasa cemburu yang berlebihan. Ciri-cirinya selalu memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada orang-orang di sekitarnya, atau terlebih kepada pasangan hidup atau mungkin pacar bagi yang belum menikah ya. Rasa cemburu yang berlebihan. Dan ciri-ciri yang kedua, kerap memiliki atau merendahkan pemikiran orang lain. Ini hal yang tidak baik Bapak Ibu ya, merendahkan pemikiran orang lain atau orang yang sedang kita cemburui. Yang ketiga, selalu mengontrol. Dan yang keempat, mereka memiliki emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, kita juga dapat belajar mengapa terjadi hal itu di dalam kehidupan seseorang yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Penyebab sifat posesif dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita tahu penyebabnya, tentu kita pun dapat mengobati rasa cemburu yang berlebihan yang menguasai kehidupan kita. Diakibatkan oleh faktor keturunan, itu bisa terjadi. Yang kedua, karena kurangnya percaya diri dari orang tersebut. Dan yang ketiga, karena pengalaman atau masa lalu yang pernah dialami. Oleh karena itu, kita tahu penyebabnya, kita pasti menemukan cara untuk mengatasinya. Dan saya akan membagikan cara untuk mengatasi posesif atau rasa cemburu yang berlebihan. 1, lupakan masa lalu kita. Yang kedua, temukan akar masalahnya dan lakukan apa yang lebih baik. Yang ketiga, hindari cemburu atau berpikirlah positif. Karena berpikir positif mampu membuat kita bertahan lebih kuat ketika kita mengalami kondisi terpuruk atau masalah hancur akibat karena masalah yang kita hadapi. Yang kedua, berpikir positif dapat membuat kita dapat melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk bangkit kembali, untuk mengatasi kesulitan hari-hari hidup kita. Dan berpikir positif dapat membuat kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, dan membuat kita jauh dari sikap cemburu yang berlebihan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mengingat hukum kasih. Dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah seorang terhadap yang lain
Kita belajar menggunakan kasih Allah dalam kehidupan kita agar kita sanggup dan mampu mengasihi orang lain di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sudah menebus dosa kami. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kedamaian, bahkan kelepasan dari hukuman-hukuman berat yang harus kami tebus sebagai kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan, dan Tuhan ajar kami untuk selalu memiliki pikiran positif karena Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu, berkati seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang yang dicintai Tuhan. Dan Tuhan, Engkau baik, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Mu tetap turun-temurun. Tuhan, Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.